Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita di sedang di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Gorontalo untuk presentasi Ziko Transformat insya Allah besok. Di klaim Ziko ini menggunakan model solusi Ziko Transformat. Nah, outputnya adalah perusahaan ini nanti akan mempunyai blueprint atau bisnis roadmap selama 3 tahun ke depan yang sesuai dengan tujuan atau objektif perusahaan. Jadi risiko membantu membuatkan kita jalan yang efektif dan efisien sesuai keadaan atau kondisi perusahaan saat ini menuju tujuan perusahaan. Jadi kita jalan ini akan memandu ya. Bisnis roadmap atau blueprint ini akan memandu selama 3 tahun ke depan apa yang harus menjadi strategi dan aksi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi ini lebih memudahkan perusahaan mengetahui dan mempersiapkan sesuatu strategi dan aksi yang tidak keluar jalur dari tujuan perusahaan. Sehingga nggak trial dan error. Bisa lebih efektif dan efisien, kemudian memudahkan tim ya, memudahkan tim untuk implementasi. Ini karena sudah ada panduan dari data satu. Dan ditambah 1 tahun belajar roadmap menentukan bisnis roadmap di fase pertama atau 1 tahun pertama. Ini alhamdulillah risiko transfer roadmap ini telah digunakan oleh beberapa klaim di Consulting dan ada beberapa perusahaan yang kita bantu mengimplementasikan. Nah, jadi ada solusi psikotransform di Zada Consulting untuk memtransform bisnis yang itu tentunya include dengan scale up ya. Itu dimulai dengan juga transfer roadmap. Kemudian naik ke level 2 ya untuk pendampingan manajemen mengimplementasinya ada juga transform incubation. Belum naik lagi untuk akselerasi kinerja. Yang ketiganya adalah Ziko dan fundamental. Kemudian yang keempat terakhir kita akan day to day mendampingi para manajer yaitu Ziko Transform Advance. Inilah hari ini saya di Bandara Sultan Hasanuddin ini di Gorontalo untuk presentasi hasil Ziko Transform Advance. Nah, tapi hari ini saya ingin sharing mengenai beberapa kesalahan pengusaha muslim dalam mengelola bisnis. Ya, termasuk yang pertama adalah tidak mengetahui ya, atau belum menentukan objektif atau tujuan perusahaan minimal jangka menengah. Nah, minimal jangka menengah. Nah, ini banyak sekali dari pengusaha muslim belum
membreakdown ya tujuan jangka panjang. Nah, kadang sudah punya ya tujuan jangka panjang. Misalkan pengen perusahaannya menuju perusahaan internasional atau pengen perusahaannya nantinya akan IPO, tetapi tidak di breakdown. Dan masalah kedua, jikapun perusahaannya telah membreakdown tujuan jangka panjang tersebut menjadi jangka menengah dan jangka pendek, tetapi tidak melakukan investasi yang mengarah kepada tujuan. Nah, jadi dalam pengelolaan keuangan, nah tentunya butuh ada alokasi ya, alokasi profit ke hal-hal yang bersifat investasi yang mendukung tujuan tercapainya tujuan perusahaan. Kemudian yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh muslim dalam mencapai tujuannya adalah terlalu banyak kepentingan pribadi yang mengganggu kepentingan perusahaan. Nah, sehingga ini juga menghambat tercapainya tujuan perusahaan. Itu dulu ya. Tujuan perusahaan untuk IPO, tujuan perusahaan untuk menuju perusahaan multinasional. Nah, tapi dengan adanya kepentingan pribadi, maka ini mengganggu tujuan tersebut. Contohnya apa? Contohnya terlalu banyak mengambil laba ditahan, sehingga investasi tadi yang berkaitan dengan nomor dua terhambat. Ya. Nah ini eh, tiga kesalahannya. Jadi dalam mencapai tujuan perusahaan, dalam mencapai tujuan perusahaan jangka panjang, tentunya kita perlu membreakdown jangka menengah, kemudian membreakdown jangka pendek. Ini yang biasa juga kami lakukan di psikotransfer roadmap. Ya. Bagaimana perusahaan bisa mencapai tujuan jangka panjangnya, nah, misalkan di 10 tahun, yang akan menjadi skala nasional. Maka kita berikan tujuan tersebut ke 5 tahun. Kemudian dari 5 tahunan, yang menengah yaitu 5 tahunan, kita berikan ke 1 tahunan. Ini bisa menggunakan tool transfer roadmap atau business roadmap atau blueprint. Ya, kita buatkan fase-fasenya. Kita buatkan strategi yang sesuai fase. Ya, kan? Nah, tidak relevan ya jika perusahaan hari ini alhamdulillah hari ini kita beroperasi, kemudian tiba-tiba 1 tahun lagi dengan startup ya, terus start dengan modal sendiri misalkan, dari modal yang kecil misalkan, dari mulai misalkan 100 juta, tiba-tiba 1 tahun kemudian kita go multinasional, go perusahaan menjadi perusahaan multinasional atau IPO. Lalu enggak, ya, tidak dimungkinkan ya. Kalau tidak belum pernah yang menemukan perusahaan startup modal 100 juta, kemudian 1 tahun lah, kemudian sudah bisa IPO. Ya, ini tidak memenuhi syarat ya, karena harus 3 tahun laporan keuangan kalau IPO. Dan perusahaan internasional harus tentunya eh, sudah fundamentalnya kuat ya, hukumnya, pola penjualannya ya. Kalau baru sudah buka kan tidak mungkin. Nah ini kita tentukan nih, nah, misalnya jangka panjangnya 10 tahun, bisa turun menuju mereka multinasional ya, atau perusahaan skala nasional. Maka
Apa langkah-langkahnya di tahun pertama, tahun kedua, jangka menengah, jangka pendek, setahunan, 5 tahunan. Nah, dengan bisnis roadmap atau blueprint. Nah, sehingga kita nggak melakukan hal-hal yang di luar itu, kecuali ada perubahan yang signifikan dari eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi perubahan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan ini bisa jadi merubah strategi dan aksi yang sudah kita rencanakan. Nah, tapi selama tidak ada perubahan yang signifikan dari hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, maka insya Allah bisnis roadmap blueprint yang sudah kita buat minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun, ya itu tidak akan ada banyak perubahan. Nah, kenapa kok nggak bikin langsung 10 tahun ya? Karena tadi memang kita ada transformasi ya. Di 3 tahun ada perubahan sehingga di tahun keempat bisa mungkin bikin lagi yang lebih relevan dengan keadaan di tahun keempat. Nah, atau di tahun keenam, yang mana kita bikinnya 5 tahun. Nah, ini juga eh, biasanya ada perubahan yang signifikan ya. Setelah 5 tahun berjalan, sesuai dengan roadmap kita, insya Allah perubahan-perubahannya akan lebih signifikan. Nah, kemudian yang misalnya kedua tadi, alokasi laba tahan untuk investasi menuju tujuan perusahaan ini tidak dilakukan oleh para fakir. Ini juga menjadi hambatan untuk perusahaan kerja. Tentunya dalam bisnis outlet tadi, yang khususnya di pilar keuangan, itu ada perencanaan investasi yang dialokasikan dari profit, ya. Dialokasikan dari profit, sehingga laba ditahan ya, atau profit yang dapat perusahaan efektif digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi nggak diinvestasikan di hal-hal yang tidak signifikan membantu dalam hal mencapai tujuan perusahaan. Ya, dan tentunya dalam menyusun bisnis roadmap atau blueprint tadi, bisa juga harus mengetahui kategori bisnis kita. Nah, industri bisnis apa, kategorinya apa, atau lebih tepatnya core kompetensi bisnis kita. Nah, ini akan memudahkan tentu dalam mengambil keputusan saat mengalokasikan profit untuk diinvestasikan. Nah, diinvestasikan kembali ke core kompetensi. Karena core kompetensi ini adalah kategori bisnis yang dipunyai oleh bisnis itu. Jadi juga penting hingga mengetahui kompetensi dari melihat kategori bisnis, kita juga mungkin bisa menambahkan dengan benchmark dan jadi bisnis model ini penting. Tapi banyak juga orang muslim selain tidak mengalokasikan profitnya yang tepat sesuai dengan tujuan perusahaan, karena tadi nomor satu tidak punya bisnis roadmap, tidak punya bisnis blueprint. Ada pula yang menginvestasikan, ya, mengalokasikan profitnya, menginvestasikan kembali profitnya, tetapi juga tidak tepat karena tidak mengetahui core kompetensi atau tidak atau belum mempunyai model bisnis yang tepat. Ya, itu kalau strategik, strategiknya sangat penting.
Ya, contohnya pada saat kita melakukan aksi pemasaran. Nah, pemasaran aksi taktis. Nah, kalau tidak ada strategi di dalamnya, maka ini sama kayak menembakkan peluru yang kosong. Pelurunya keluar dari senjatanya, aksinya ada, tapi nggak ada, nggak tidak mengenai sasaran. Pelurunya tidak tajam, tidak ada pelurunya, peluru kosong, tidak ada, hanya pelongsongnya saja, ya, kuman saja. Nah, ini eh, sering kan, pelongsongnya sering tidak mengetahui atau tidak membuat ya, strateginya dulu. Jadi kalau di bisnis atau blueprint, yang tertuang di sana adalah yang pertama pilar strategis. Nah, hal strategi dari 5 pilar. Nah, bahkan kalau di secara consulting ada strategi dalam mencapai visi dan misi. Ya, kemudian ada 5 pilar gitu ya, keuangan, penjualan, pemasaran, SDM, operasional. Nah, keuangan, penjualan, pemasaran, SDM, operasional. Nah, dari situ dituangkanlah strategi-strategi kita dalam mencapai tujuan perusahaan. Tadi misalkan untuk menuju skala nasional, apa yang dilakukan di masalah? Tentunya berkaitan dengan strategi, positioning, differentiation, diferensiasi, kemudian brand value, brand equity, ya, dan brand management lah ya, brand image, perception gitu ya. Nah, itu ada, tentunya ada strategi. Ya. Kita mau positioningnya seperti apa. Kemudian diferensiasinya bagaimana. Kemudian brand value-nya kayak apa. Gitu ya. Ini adalah strategi yang dituangkan di bisnis law. Kemudian penjualan. Channelnya apa aja. Jalur penjualannya bagaimana. Kemudian kalau kita offline store, ya, berarti setiap tahun cabangnya berapa. Nah, di mana saja. Mulainya dari mana. Arahnya kemana. Kalau misalkan perusahaan kita di Sumatera, ya, Sumatera ada beberapa provinsi ya, ada Palembang, ada Sumatera Selatan, ya, ada Lampung, Bengkulu, dan seterusnya. Itu kalau kita misalkan di perusahaan di Padang, nah, Sumatera Barat, itu buka cabangnya bagaimana? Apakah di Padang dulu? Berapa? Kapan? Ya, nah itu juga bagian dari strategi bisa di penjualan. Kemudian target omset, ya, target omsetnya berapa? Hmm. Kemudian kalau dari keuangan nilai perusahaan yang kita targetkan ya untuk mencapai tujuh perusahaan tadi berapa? Ya, tahun sekarang berapa, tahun depan berapa, pertumbuhannya berapa, ya, dan seterusnya strategi keuangan. Menentukan sumber daya manusia, nah, strateginya seperti apa? Managing, yang pertama tentunya eh, berkaitan dengan people development. Ya, kalau di SDM itu ada 3 yang penting dalam mengembangkan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ya. Yang pertama people development, kedua team development, baru yang ketiga organization development. Jadi organization development nggak mungkin kita bisa dapat kalau belum mengembangkan people-nya, nah, individualnya dulu. Ya, ini mulai dari awal rekrutmen sampai training, hmm, development yang dari people ini penting. Kemudian dari tim, bagaimana tim development, bondingnya, bagaimana.
apa yang harus dilakukan, strateginya apa, ya. Kemudian baru kita ke organisasi development. Jadi nggak bisa melompat ya, melompat dari eh, langsung ya, kita langsung ke organisasi development. Ini dari operasional, ya, ini menyesuaikan dengan nilai pertumbuhan yang dimau. Ya, misalkan kalau peran manufaktur, berarti berapa mesin yang harus dipunya untuk mencukupi dari target penjualan. Ya, untuk mencukupi strategi ekspansi yang akan dilakukan. Tahun berapa itu? Jadi tidak sporadis ya. Membeli mesinnya kalau kalau terasa kurang. Jadi enggak, itu sudah di by plan, all by plan. Jadi bisa ini berkaitan dengan keuangan. Ya, investasinya diketahui kapan, apakah butuh permodalan atau tidak. Karena permodalan dari internal atau private placement atau ya maksudnya internal dari laba dagangan atau private placement atau gimana? Ya, kalau kalau bukan dari laba dagangan ada cost of capital, ada biaya modal bisa. Jadi ya, ini juga perlu rencanakan di riset apa. Nah, setelah alokasi investasi yang kita strategikan ini lebih tepat juga. Manfaatnya lebih besar lah, tidak ngawur sebenarnya. Dan yang tadi ya, itu kesalahannya tadi yang pertama tidak mendukung bisnis development ya. Yang kedua, alokasi investasinya kurang tepat, sehingga menghambat ya. Kemudian yang ketiga adalah eh, kepentingan pribadinya lebih besar dimasukkan dalam perusahaan. Nah ini contohnya tadi mengambil laba ditahannya terlalu banyak ya, dividennya terlalu banyak. Ya, kemudian karena tidak ada business plan, jadi tapi cenderung keinginan pribadi yang nggak relevan dengan tujuan perusahaan. Ya, misalnya seperti belum seharusnya belum saatnya membuka bisnis baru, tiba-tiba menggunakan uang laba ditahan dari perusahaan yang pertama untuk membuka bisnis baru. Ya, padahal ya karena sebenarnya di ujungnya yang satu tadi tidak punya blueprint atau bisnis roadmap. Jadi kelihatan ada uang banyak dikit, rekening ya, miliar, 2 miliar, nah, sampai 5 miliar, nah, tiba-tiba melihat peluang, kalau bisa pengusaha kan mudah melihat peluang dan berani mengambil risiko ya. Lihat peluang ada, misalkan kita ada bisnis kuliner ya, jadi bisnis percikan tiba-tiba melihat ada warung bakso, ceritain sama pemilik warung baksonya, wah ini profit mas, bagus banget nih. Sedikitnya ada 5 miliar, tiba-tiba buka warung bakso. Padahal eh, di tujuan perusahaan misalkan yang mudah ya, di bidang penjualan itu targetnya yang 5 tahun membuka misalkan 500 cabang ya dalam 5 tahun. Nah di tengah-tengah karena nggak ada bisnis roadmap atau kurang detail ya strategi blueprintnya, nah blueprintnya itu di 5 tahun masih anggap saja misal sampai 300 ya saja bisa bisa Allah mudahkan bisa tercapai targetnya, tiba-tiba membuka warung bakso. Ya ini kan kepentingan pribadi, padahal bisnis yang pertama ini butuh 500 cabang. Ya tujuan 5 tahun, baru 3 tahun, baru 300, memang terpenuhi, tapi ini kenapa nggak dipercepat saja? Jangan menggunakan dana perusahaan. Kalau itu dividen pun ya harus dihitung. Ya, tidak
tidak mengganggu kesehatan keuangan perusahaan. Ya, kemudian kenapa harus buka warung bakso? Ya, berapapun buka jumlahnya, gitu ya. Misalkan jumlahnya satu atau dua. Nah, satu ini juga bisa kita buka cabangnya yang fried chicken gitu. Jadi tidak harus satu kan, ya, masih 500 gitu. Nah, ini kadang tidak konsisten, tidak persisten karena ada kepentingan pribadi. Ya, kecuali ada tadi perubahan signifikan yang tidak bisa kita kendalikan, ya, yang biasanya dari faktor eksternal ya, itu yang harus kita merubah sertifikat gitu ya. Jadi, rasa dan itu di rapat manajemen tidak mungkin dengan dilakukan membuka cabang sampai 500 di 5 tahun. Atau sisa 2 tahun ke depan 200. Kita harus pindah membuka bisnis baru, ya, kategori baru. Jadi lain hal. Nah, bisa jadi ya, ada perubahan eksternal yang tidak bisa dikendalikan. Tapi ini baiklah dong. Nah, bukan karena keinginan yang oh, karena ini atau karena 3 tahun ini ternyata lambat pertumbuhannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, menyerah, ya, menyerah. Ya ini juga eh, tidak diperbolehkan dan biasanya mungkin karena tidak ada busuk tidak kurangnya kompetensinya SDM yang dibangun, atau tidak tepatnya produk, atau kurang baiknya dari pemasaran, penjualan dan ada sesuatu itu kenapa kok bisa? Ini harus kita evaluasi bahkan langsung tingkat visual. Ya, kalau dalam 3 tahun itu ternyata tidak sampai 300 karena targetnya 5 tahun di 500 cabang itu kan nah, ini ada apa? Ternyata baru nyampe misalkan 100 nah, 3 tahun cabang baru harus 300 ini kenapa? Nah, apa kendalanya? Nggak ada. Apakah sudah ditemukan kendalanya? Ya, karena kalau ditemukan kendalanya harus ada solusinya. Ya, kalau ada solusinya berarti bisa kekejar tuh 2 tahun untuk nambah 400. Ya, tapi tiba-tiba buka bisnis nah, lain. Nah, tadi kalau ada perubahan faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan dan dipertimbangkan memang ya kalau ini tidak mungkin tercapai ya, dan harus membuka bisnis baru, kategori baru ya itu nggak masalah. Tapi kalau nggak ada hal tersebut, ya ini yang harus dikoreksi ya. Jadi bisnis itu bisa gagal, gampang bisa gagal, tetapi kegagalan itu yang sudah memang diikhtiarkan maksimal. Jadi sudah dibahas strateginya, diganti timnya, diubah model bisnisnya, dan seterusnya gitu ya. Baru kita nyatakan ini gagal. Terus sehingga ditutup dulu tentunya membuang atau ada kerugian waktu ya, kerugian waktu dalam membangun brand tadi. Karena tentunya jika ada dua brand ini resource-nya juga harus mencukupi dan membutuhkan arti kembali. Ya, membutuhkan waktu kembali untuk membangun. Gitu. Jadi awal-awal dulu tidak tepat. Nah, tapi sebenarnya dari pengalaman saya, setiap membuka bisnis dari itu memang tidak ada yang langsung sempurna. Tinggal bagaimana foundernya mau memperjuangkan hal tersebut. Nah, tidak mudah bergoda dengan bisnis lain yang terlihat lebih baik. Gitu kan. Jadi lebih bentuk. Jadi kalau kita mengelolanya dengan cara yang sama, ya itu jadi apa? Terjadi hal yang sama. Nah, ini yang kita dipertimbangkan. Nah, ini termasuk di siapa dan saya sampaikan sekarang kita ya. Kepentingan pribadi terlalu kuat dimasukkan dalam perusahaan sehingga mengganggu, menghambat pertumbuhan perusahaan. Yang tadinya kita harus mulai fokus menambah 400 cabang karena kita tahu masih 100, ya sangat lambat. Ya. Harusnya selalu harusnya tahun pertama kita udah harus sudah mulai di kendalanya jadi rata-rata hanya
30 cabang per tahun, kenapa nggak 100? Itu kan harus mau ketemu, ya itu ternyata malah buka bisnis baru. Ya ini kan eh, jika tidak ada sesuatu yang eh, tadi hal yang tidak terkendalikan tadi yang kita putuskan untuk buka bisnis ya ini harusnya di perusahaan apalagi tidak ditutup. Yang apalagi perusahaan yang 100 sih cabang ini nggak ditutup. Nah, itu berarti terhambat. Ada dua brand, ada split model yang kita lakukan. Yang seharusnya ini masih butuh modal untuk pertumbuhan kita split ya, taruh bakso. Nah ini karena ada apa? Jadi kalau memang ini nggak saya, ya itu saja. Geser perlahan ya untuk fokus kepada warung bakso. Ya. Intinya secara keuangan omset tetap tercapai dalam 2 tahun misalkan. Kemudian secara profit ya tetap didapatkan dalam 5 tahun tersebut dengan mengganti bisnisnya. Ya. Tapi kalau ternyata nggak bisa, ya, betul omsetnya malah tambah kecil, ya ini harus dikoreksi. Ya, jadi ketika kesalahan tadi dalam mencapai tujuan perusahaan, bagaimana yang kita lakukan di situ beberapa hal juga ya. Yang pertama harus membuat bisnis roadmap atau blueprint. Yang kedua harus tepat dalam mengalokasikan investasi ya, laba di depan. Yang ketiga tidak boleh menarik kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan. Nah contohnya tadi buka bisnis baru, bahkan bisnis yang pertama belum sesuai pencapaiannya karena memang menunggu waktu. Nah itu memang belum sesuai. Jadi bagaimana dong? Untuk itu saran saya semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Barakallahu fiik.